pemirsa. Mencoba kali ini, hati-hati. Ya, bukan sebuah pelanggaran tadi. Di mana para pemain Indonesia harus hati-hati tentunya. Kehilangan fokus sedikit saja bisa menjadikan sebuah bahaya. Alfreandra Dewangga tadi pemirsa. Sedangkan ini yang tadi mengajak lari adalah Louis Miller dalam time lambat pemirsa. Ya, kita lihat ya begitu cepat dia melakukan pergerakan ke dalam dan ternyata penalti ya. Diberikan untuk Australia dan Hernando Aristaryadi. Bagaimana Hernando Aristaryadi akan mencoba untuk menahan tendangan dari Patrick Wood. Hernando luar biasa. Sukar dipercaya pemirsa. Hernando Aristaryadi dengan doa dan dukungan Anda berhasil menahan penalti krusial di awal pertandingan. Ini ada Luke Duzel. Main Papua pemirsa. Ramai rumah kick. Bahaya pemirsa. Muncul dari belakang. Sukar dipercaya pemirsa. Bagaimana sebuah free kick yang dilakukan oleh para pemain dari Australia tidak bisa diantisipasi oleh para pemain Indonesia dan membuat skor tertinggal saat ini Indonesia 0-1 dari Australia. Bahaya kembali pemirsa. Lepas kali ini. Sukar dipercaya pemirsa. Dan apa yang terjadi? Ternyata Patrick Wood berhasil mengelabui lini pertahanan dari Indonesia dan berubah skor menjadi 0-2. Di mana Indonesia tertinggal dari Australia. Indonesia tidak boleh menyerah. Indonesia masih harus bangkit. Walaupun saat ini memang berat. Mereka terus ditekan oleh para pemain dari Australia. Sebuah terupas dia berikan bola. Para pemain dari Indonesia. Masuk kali ini. Kita lihat bagaimana peluang yang dimiliki. Dan sukar dipercaya pemirsa. Gol! Sebuah tendangan. Indonesia bisa. Indonesia mampu mencetak gol ketika sebuah peluang. Dan Witan Sulaiman berhasil merobek gawang dari Australia. 1-2. Indonesia masih punya kesempatan. Indonesia masih terus mengobarkan semangatnya. Inilah gol yang diperlukan ya bagi Indonesia untuk bisa kembali membuka peluang mereka di pertandingan ini. Kita lihat bagaimana ada kerjasama sebelumnya di mana Ramai Rumakik memberikan bola kepada Witan. Witan yang melakukan pergerakan di tepi kotak penalti memilih untuk langsung syuting karena pertahanan dari Australia yang begitu rapat dan padat dan dia berhasil mencetak gol bagi Indonesia di pertandingan ini. Masih kita saksikan pemirsa. Kali ini mencoba kembali. Tendang. Sukar dipercaya memang pemirsa. Bagaimana para pemain dari Australia ini benar-benar dengan kemampuannya berhasil mengecoh pertahanan Indonesia. Dan shooting keras yang dia lakukan merobek gawang dari Hernando Aristaryadi. Dan sekarang menjadi kembali menjauh Australia dari Indonesia. Dan ini dia pemain yang paling berbahaya dari Australia. Itu yang tentu perlu diantisipasi dan juga para pemain Australia sekarang sudah memainkan beberapa pemain baru ya di babak kedua. Ya. Tentu dari segi kebugaran. Tendangan kembali dilakukan. Ini dia semua peluang pemirsa. Dan gol! Taufik Hidayat, pemain dari Persija Jakarta, kembali menghidupkan harapan, kembali menghidupkan asa bagi Indonesia. Walaupun pertandingan tersisa 7 menit, Indonesia sekarang memperoleh ketinggalan menjadi 2-3. Pergantian pemain yang memberikan efek positif untuk Indonesia. Di mana kita tahu Coach Sintayong memainkan Taufik Hidayat. Ada shooting yang dilakukan oleh Gunansar Mandowen yang justru diterima oleh Taufik. Dan Taufik tidak dalam posisi offside. Berikan bola, coba mereka menekan. Ball possession dilakukan. Inilah leg pertama pertandingan antara Indonesia menghadapi Australia. Dalam laga menuju ke final Piala Asia U23 di Uzbekistan Juni 2022. Akhir dari pertandingan yang berlangsung di mana Indonesia harus menyerah 2-3 dari Australia dalam leg yang pertama. Tapi ini belum selesai karena masih ada leg yang kedua di mana Indonesia masih memiliki harapan untuk bisa tampil di pertandingan leg yang kedua nanti. Ya, akhir dari pertandingan Indonesia 2 dan juga Australia 3 pemirsa. Pertandingan sekali lagi berlangsung di Republikan Central Stadium yang ada di Dushanbe, Tajikistan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indrawanto, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan NIM 1811310047. Jadi teman-teman, video kali ini kita akan membahas tentang apa sih komunikasi bisnis itu. Mungkin teman-teman di luar sana tidak asing lagi dengan yang namanya komunikasi bisnis. Jadi video kali ini Indra hanya mengingatkan tentang apa sih pengertian dari komunikasi bisnis itu sendiri. Kalau teman-teman semua penasaran, kita simak video berikut ini.
Jadi, komunikasi adalah suatu aktivitas menyampaikan informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak yang lainnya, yang dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung atau menggunakan media. Kemudian teman-teman, kita akan membahas tentang bisnis. Bisnis ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi yang melibatkan aktivitas produksi, penjualan, kemudian pembelian maupun pertukaran barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ataupun laba. Jadi teman-teman, komunikasi bisnis itu adalah proses berbagi informasi antara orang di dalam dan di luar bisnis. Komunikasi bisnis yang efektif adalah cara karyawan dan manajemen berinteraksi untuk mencapai tujuan bisnis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan praktik bisnis dan mengurangi kesalahan. Kemudian ada teknologi informasi. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, keperluan bisnis, dan pemerintah. Dan teknologi informasi ini juga merupakan informasi yang strategis dalam mengambil keputusan. Teknologi komunikasi merupakan perluasan dari ilmu komunikasi dengan basis teknologi seperti wireless, internet, dan lainnya. Kemudian yang ketiga, teman-teman, ada sistem informasi. Jadi sistem informasi adalah kumpulan dari berbagai informasi yang memiliki kesatuan antara satu dengan yang lainnya, yang ditunjukkan untuk kepentingan bisnis. Dalam mendukung penyampaian atau informasi, maka dimanfaatkanlah teknologi informasi. Yang menggunakan teknologi komputer sebagai media utama dalam menyampaikan informasi, istilah itu sendiri merupakan perkembangan dari istilah sistem informasi atau information system. Jadi teman-teman, semakin tinggi kualitas teknologi informasi yang digunakan, maka tingkat efektivitas dan efisiensi yang didapat akan semakin baik. Jadi teman-teman, itulah tadi pengertian dari komunikasi bisnis, dan ada sedikit tambahan tentang teknologi informasi dan sistem informasi. Jadi teman-teman, itulah tadi pembahasan tentang komunikasi bisnis. Nantikan video Indra selanjutnya, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.